Oke, silakan videonya diaktifkan. Anissa Fatmawati ada? Sudah ada belum? Belum ya? Oke, berarti Anissa Nurul ya. Saya share screen ya. Baik, Bu. Ya, jadi hari ini itu kita mau diskusi tentang apa, Ilham? Tentang ini Bu, perencanaan Bu. Tentang perencanaan. Rencana, bagaimana membuat rencana dan laporan kerja, itu ya. Terus tapi di tugas itu kan kalian mencari video, kalau enggak jurnal ya. Video susah, akhirnya jurnal. Tapi jurnal juga kebanyakan nggak ngomongin ke anestesi ya. Teman-teman udah mendengarkan video dari Putri kan ya, yang tentang rencana dan laporan kerja? Sudah atau belum? Kan sudah ada teorinya ya. Jadi harapannya tuh sebelum mencari jurnal, dengerin dulu perkuliahan di Skalsa ya, biar nyambung tugasnya. Oke, pertama dari Anissa dulu ya. Anissa Nurul ya. Saya share screen.
Kita dengarkan tugas dari Anissa Nurul. Silakan Anissa. Baik, Bu. Suaranya kurang keras apa ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, sip. Studi kebijakan kesehatan kerja rumah sakit atau K3RS di Rumah Sakit Umum RSU Mitra Sejati Medan tahun 2018. Studi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan K3 ya, oke. Sudah terbaca kan Anissa Nurul? Iya, Bu, slide-nya belum itu. Belum terlihat? Kok aku belum? Pinjam dong. Isma udah belum? Udah melihat slide Putri? Udah. Oh, sudah. Saya belum itu, Bu. Rumah sakit sebagai industri jasa yang mempunyai Rumah sakit sebagai industri jasa yang mempunyai beragam persoalan tenaga kerja yang rumit dengan berbagai risiko terkena penyakit akibat kerja, bahkan kecelakaan akibat kerja sesuai jenis pekerjaannya. Sehingga berkewajiban menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau K3RS. Namun, fenomena banyak ditemukan bahwa kebijakan perencanaan serta pelaksanaan K3RS tampaknya belum terlaksana secara maksimal sesuai standar, sehingga pekerjaan rumah sakit banyak mengalami masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perencanaan dan pelaksanaan K3RS yang dilaksanakan di RSU Mitra Sejati Medan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang penerapan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan K3RS. Data primer diperoleh dengan triangulasi teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSU Mitra Sejati Medan telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit di mana RS telah membuat kebijakan dan perencanaan K3RS, akan tetapi pelaksanaan K3RS hanya terlaksanakan 11 kegiatan dan dari 25 kegiatan. Rekomendasi untuk pihak rumah sakit untuk meningkatkan pelaksanaan K3RS dari segala pihak yang terlibat rumah sakit Mitra Sejati, bukannya bukan hanya program saja, melainkan sebagai budaya K3 di rumah sakit dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Mudah-mudahan ya. Pendahuluan. Standar kesehatan dan keselamatan kerja di RS atau K3RS perlu ditetapkan untuk mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Demi terciptanya jaminan keselamatan kerja, maka diperlukan pelayanan strategis yang profesional serta prosedur kerja yang tetap. Tidak hanya bergantung pada peraturan yang mengayominya dan finansial yang diberikan, melainkan banyak faktor yang harus ikut terlibat. Di antaranya adalah pelaksanaan organisasi. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan K3 di rumah sakit dapat dinilai dari keefektifan organisasi K3 tersebut.
Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan bagaimana studi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3RS di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati tahun 2018. Informan penelitian yaitu Kepala Bagian K3RS dan Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan, serta salah satu bagian keperawatan untuk mengetahui proses pelaksanaan K3 di rumah sakit tersebut. Data primer diperoleh oleh metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan tahapan transkrip data, reduksi data, penyajian data, triangulasi teknik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil. 1. Kebijakan K3RS di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan dalam menjalankan K3RS ditetapkan oleh pemimpin rumah sakit dan dibuat secara tertulis, resmi, dan mudah dipahami oleh seluruh sumber daya manusia rumah sakit. Rumah Sakit Umum 2, Rumah Sakit Umum Mitra Sejati telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat 2018, volume 3, bab 2, halaman 113 sampai halaman 124. Peraturan Menteri Kesehatan di mana rumah sakit telah membuat kebijakan yang telah disusun dan diperiksa oleh direktur dan dibuat dalam bentuk tertulis. Rumah sakit juga telah melibatkan organisasi di dalam penetapan K3RS, sedangkan untuk mekanisme kerja sudah dibuat sesuai dengan struktural dan untuk mengalokasikan anggaran dibuat dalam per 3 bulan sekali dan dikoordinasikan kembali. 2. Perencanaan K3RS di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati. Dari segi perencanaan K3RS, Rumah Sakit Umum Mitra Sejati telah membuat perencanaan K3RS di mana pihak K3RS telah menyiapkan beberapa hal untuk manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direktur SS. Tiga, pelaksanaan K3RS di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan manajemen risiko di rumah sakit telah dilaksanakan oleh setiap unit per komite rumah sakit dan pihak rumah sakit juga membuat beberapa organisasi manajemen risiko. Pelaksanaan keselamatan dan keamanan di rumah sakit juga telah dilaksanakan oleh setiap unit atau komite rumah sakit dan pihak rumah sakit juga memfasilitasi alat pelindung untuk tiap pekerja. Dari segi pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit, ditemukan bahwa pelayanan kesehatan kerja telah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit untuk melindungi sumber daya manusia yang berada di rumah sakit. 4. Hasil pengambilan data. Dari hasil pengambilan data melalui lembaran checklist pada Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau K3RS, maka pelaksanaan pencapaian penerapan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan hanya sebanyak 11 kegiatan yang telah dilaksanakan. Di kamar aku, pojok, ada rak, ada dompet juga. Dan ini luang. Kesimpulan. Rumah sakit telah menerapkan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau SMK3RS, di mana Rumah Sakit Mitra Sejati Medan telah membuat kebijakan K3RS berupa surat keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan dibuat secara resmi dan tertulis. Proses perencanaan K3RS di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan telah mengacu pada kebijakan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana perencanaan program yang dilaksanakan sudah ada ditetapkan dan memiliki pedoman dalam penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit di sini telah disusun berdasarkan rencana, tetapi hanya beberapa rencana yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, oke.
Ini tapi belum nyambung ya dengan yang anestesi maupun dengan rencana dan laporan kerja. Terus selanjutnya, ini ada chat apa nih? Ibnu ada ya? Ibnu Asifa. Ada, Bu. Ini Ilham udah di rumah ya, jadi nggak mungkin ngobrol sama temennya ya Ilham. Iya, Bu. Rumahnya di mana Ilham? Di Subang, Bu. Oh, oke, silahkan Ibnu Asifa. Analisis penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen. Nah, ini agak nyambung ya, penyusunan rencana kerja. Tapi ini di sini ada anggaran juga ya. Coba kita lihat. Ya, judulnya tadi analisis penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagai alat pengendali manajemen. Disusun oleh Tias Ardi Rahayu, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Metode yang dipakai untuk penelitian yakni kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan untuk pembuatan jurnal ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Pendahuluan, setiap perusahaan dituntut untuk semakin efektif dan efisien dalam menjalankan bisnisnya, dan sangatlah penting untuk perusahaan dalam merencanakan aktivitas-aktivitas perusahaan yang merencanakan keuangannya. Suatu rencana kerja dan anggaran wajib dibuat, karena rencana kerja dan anggaran ini dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian manajemen perusahaan dalam pencapaian asuransi atau tujuan perusahaan di masa akan datang. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang baik akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai kompas bagi jalannya perusahaan harus sesuai dengan lingkungan perusahaan dan sumber daya yang ada. Rencana kerja dan anggaran dibuat berdasarkan rencana strategis yang telah dibuat perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya atau KPRI UB dalam ruang lingkup pengendalian manajemen. Analisis dalam penerapan pengendalian manajemen terlihat adanya lingkungan organisasi, terbukti dengan adanya struktur organisasi, deskripsi kerja, dan pusat pertanggungjawaban. Rencana strategis KPRI UB masih berfokus pada rencana kegiatan atau rencana jangka pendek, dan seharusnya rencana strategis harus berfokus pada pencapaian sasaran dan tujuan koperasi. Program KPRI UB masih belum terkait dengan rencana strategisnya. Program-programnya bersifat luas, tidak ada indikator kinerja yang digunakan. Proses pengendalian manajemen KPRI UB terdiri dari perencanaan strategis KPRI UB, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Penyusunan anggaran kegiatan KPRI UB tidak dirinci secara jelas. Anggaran kegiatan yang dibuat masih berdasarkan asumsi yang belum jelas. Laporan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan rencana kerja KPRI UB untuk semua kegiatan dan realisasi anggaran belum dijabarkan secara jelas. Hasil penelitian ini berguna untuk badan usaha koperasi guna memperbaiki sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran KPRI UB agar tujuan dapat tercapai. Next. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat menarik kesimpulan bahwa pengendalian KPRI UB telah mencakup unsur-unsur pengendalian manajemen
yaitu adanya lingkungan pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur, organisasi, yang mendefinisikan perilaku organisasi dan pusat pertanggungjawaban, dan proses pengendalian manajemen KPRUB yang terdiri dari perumusan strategis, perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Menemukan temuan dan kekurangan mengenai proses sistem pengendalian manajemen pada KPRUB. Perencanaan strategi KPRUB telah menyusun rencana strategis untuk periode tahun 2014 sampai 2016. Rencana strategis pada KPRUB masih berfokus pada rencana-rencana kegiatan KPRUB. Sebagai contoh, mengadakan training bagi karyawan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Seharusnya rencana strategi lebih berfokus pada sasaran dan tujuan koperasi dalam penyusunan program KPRUB. Program KPRUB tidak ada keterkaitannya dengan rencana strategis KPRUB dan program KPRUB. Tersusun atas bidang-bidang yang luas dan cakupannya kecil. Sebagai contoh, program pengendalian organisasi dan manajemen. Rencana kerja KPRUB telah dibuat berdasarkan program-program yang telah disusun. Oke. Ya. Dari dua tadi mau ada yang ditanyakan nggak? Coba ya, Putri nanya ke Ibnu Asyifa. Ibnu, berdasarkan jurnalmu tadi, berarti ketika Putri mau menyusun rencana kerja, itu apa yang diperlukan? Unsur itunya, Bu. Apa ya? Unsur-unsur perumusan rencana kerjanya, Bu. Kayak strategi, perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasinya juga perlu. Bukan, ini loh. Ada di inimu. Mana, Bu? Nih, yang di kesimpulan ya. Ini loh. Seharusnya rencana strategis ini berfokus pada sasaran dan tujuan ya. Jadi ketika kita membuat rencana kerja berarti kita tahu dulu apa sih sasaran kita, apa sih tujuan kita. Gitu ya, bisa dipahami ya. Itu yang penting ketika membuat rencana kerja. Lah, karena memang ilmu anestesi itu ilmu yang baru ya, sehingga memang yang di web maupun jurnal-jurnal penelitian juga masih jarang. Tapi maksudnya materi rencana dan laporan kerja adalah ketika kalian besok menjadi perawat anestesi di rumah sakit, kalian punya rencana kerja apa sih tiap harinya, maupun per minggu, maupun per bulan, maupun tahunan. Lah, sebelum menyusun itu, otomatis kalian harus punya targetnya dulu atau tujuannya dulu. Ya, itu materi pentingnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan yang mau ditujukan ke siapa ya tadi ya, Anissa Nurul sama Ibnu Asyifa? Ada nggak? Saya, Bu, mau bertanya. Oh ya, silakan Dwi Wahyuni. Ya, Bu. Saya mau bertanya kepada saudari Anissa Nurul Aziza terkait dengan jurnalnya tadi. Saya mau bertanya, apabila menerapkan perencanaan K3RS di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, apa kekurangan dan kelebihan ketika perencanaan itu diterapkan? Terima kasih. Oke. Ketika diterapkan, kelebihan dan kekurangannya apa? Gitu ya, Dwi Wahyuni? Iya, Bu. Oke. Boleh langsung dijawab, Mbak Anissa Nurul? Boleh saya cari jawabannya dulu, Bu? Oh ya, oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
Oke, sambil menunggu Anissa Nurul, saya share screen yang lain ya. Siapa tahu jurnalnya berbeda. Ais Asri ada nggak? Ais Asri nggak ada ya? Halo, Ais Asri ada nggak, Mbak? Nggak ada ya? Oke, yang lain. Bu Jangga ada ya? Bu Jangga presentasi ya? Iya, Bu. Oh, sama. Oh, K3. Saya cari yang beda aja. Ada nggak yang selain K3? Ini Cita juga sama. Ini punya Karlisa ya. Iya, Bu. Tapi yang nggak jawabannya lah, weh. Ya, kamu cari jawabannya ya. Tapi kamu kasih tau dulu jawabannya ya ke aku. Siapa yang mau ngasih tahu? Anissa Nurul. Iya nggak sih Anissa Nurul yang ngomong, bukan? Kalau sungguh emang. Bukan, Bu. Saya lagi nulis. Oh iya, yang jilbab ungu tuh siapa tadi? Berarti kan nggak apal, cuma tahu ada jilbab ungu. Iya nggak sih? Oh, Fatia. Bukan, Bu. Oh, bukan. Emangnya saya anak kecil, Fatia. Oke, siapa ya tadi ya? Karlisa. Kita lihat punya Karlisa ya. Apa? Kecil banget susahnya. Silakan Karlisa, agak cepat ya. Waktunya tinggal 8 menit. Analisis pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP di Kota Padang tahun 2018. Dek, suaramu, Dek. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas SP2TP merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan Puskesmas secara menyeluruh atau terpadu dengan konsep wilayah kerja Puskesmas. Permasalahan SP2TP di Kota Padang adalah sekitar 40% Puskesmas yang menyerahkan laporan SP2TP tidak tepat waktu dan sekitar 70% dari seluruh laporan yang dikirim Puskesmas ke Dinas Kesehatan yang masih kurang lengkap dan diragukan keakuratannya. Hal ini mengakibatkan keterlambatan Dinas Kesehatan Kota dalam menyerahkan laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan ke Kementerian Kesehatan. Hal lain juga berdampak pada penyusunan perencanaan program kesehatan yang tidak tepat sasaran. Tujuan, melihat pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP di Kota Padang tahun 2018. Metode studi kebijakan jenis kualitatif dengan wawancara mendalam
fokus group discussion, dan telah dokumen dengan jumlah 24 informan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Padang. Hasil Harusnya pelaksanaan telah. Bukan telah, tapi telaah. Oh ya, maaf Ibu. Hasil pelaksanaan SP2TP di Kota Padang belum optimal, yang disebabkan masih kurangnya tenaga terlatih SP2TP, sarana prasarana, serta dana dan juga masih kurang. Simpulan, proses pelaksanaan SP2TP masih belum mengikuti juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta belum adanya pengorganisasian yang baik dan sistem pencatatan dan pelaporan yang masih manual. Pendahuluan, tantangan pembangunan kesehatan. Langsung ke hasilnya aja ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Komponen yang pertama ada komponen input, yaitu yang kebijakan. Hasil penelitian di Dinas Kesehatan dan 11 puskesmas yang ada di Kota Padang menunjukkan bahwa kebijakan yang dipakai pihak puskesmas adalah Kebijakan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014. Ya, artinya kebijakan ada disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Sedangkan kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan terkait SP2TP ini belum ada. Yang B, pedoman pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. Pedoman yang dipakai. Langsung ke kesimpulan ya. Iya, Bu. Langsung kesimpulan. Iya, Bu. Banyak banget. Wow. Diingat ya, satu tampilan PPT itu 8 baris ya. Iya, Bu. Simpulan pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas SP2TP di Kota Padang tahun 2018 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan seperti SDM yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang, serta pengorganisasian sistem pelaporan yang tidak ada. Kesadaran Dinas Kesehatan terhadap pentingnya SP2TP ini juga masih sangat rendah. Ya, kalau ini intinya tentang pencatatan dan pelaporan puskesmas ya. Di sini kurang karena SDM yang kurang memadai, sarana prasarana kurang, sama sistem pengorganisasiannya yang memang tidak ada. Oke, Anissa Nurul sudah dapat jawaban? Silakan. Sudah, Bu, tapi saya kurang yakin dengan jawabannya. Yang pertama kamu harus yakin dulu ya, gimana ini kamu kurang yakin gimana orang lain. Ya, aku tuh yakin lah, Mbak. Terus, yuk silakan. Ya. Jadi tadi Yuni bertanya pada saya bagaimana kelebihan dan kekurangan dari K3RS. Untuk kelebihan terjaminnya kualitas yang didapat dari perlengkapan K3, sedangkan untuk kelemahannya biasanya untuk membeli perlengkapan itu membutuhkan anggaran yang besar, sehingga terkadang untuk anggaran yang kecil sulit untuk memenuhi standar dari K3RS tersebut. Oke, ya bisa diterima menurut saya. Jadi kelebihannya jelas ya, keselamatan tenaga kerja, dan yang kedua ya keselamatan pasien. Ya, suatu pelayanan dianggap baik ya jika pasien yang berobat ke kita, pasien yang mendapatkan perawatan dari kita, dia selamat. Mudah nggak? Jadi jangan sampai pasien datang ke kita jadi tambah sakit. Makanya tadi kelebihannya ya otomatis keselamatan kita dan keselamatan pasien. Kekurangannya ya tadi ya, memang butuh anggaran, butuh sistem dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian juga penting, sama sistem pengendalian. POAT lah intinya. Gitu ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Boleh diakhiri ya? Ya, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh via ISMA, via WA. Nanti saya jawab via WA juga. Gitu ya? Oke, terima kasih. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.